Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Ila anqal babut thaharah. Bab menjelaskan tentang bersuci. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhol dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif sampai perkataan beliau babut thaharah. Bab menjelaskan tentang thaharah. Karena sebelum sholat disyaratkan kita ini untuk suci daripada hadas kecil maupun hadas besar, maka wajib kita mengetahui bagaimana caranya mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil ya dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Faslun fi furudil wudu. Ini fasal menjelaskan tentang fardu-fardu wudu. Furudul wudu'i sittatu asya'ah. Fardu-fardu wudu ada 6 perkara, yang mana kalau salah satu daripada 6 ini ditinggal, maka wudunya tidak sah. Ya, ini 6 ini adalah rukun berwudu, nggak boleh kita tinggalkan salah satu daripada fardu wudu ini. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, niat. Imma niyatu raf'il hadas awit taharah lis-shalah wal wudu. Boleh niatnya itu niat mengangkat hadas, nawaitu raf'al hadas, boleh. Atau pakai terjemahannya, saya niat mengangkat hadas, boleh. Awit tahara lis-shalah, atau niatnya untuk bersuci untuk sholat, nawaitu tahara lis-shalah, saya niat bersuci untuk sholat, boleh. Wal wudu, dan juga boleh niatnya berwudu, nawaitul wudu lis-shalah, saya niat berwudu untuk sholat. Tinggal kita mau pilih yang mana, ambil yang paling gampang. Misalnya nawaitul wudu'a lis-shalah, boleh itu. Dan kalau kita ditanya sama orang, maka ajarkan dia yang paling gampang. Apalagi dia orang yang udah sepuh, yang udah lanjut usianya, baru mau belajar wudu, ya, nanya kepada kita, udah ajarin aja yang gampang. Nah, aku niat berwudu untuk sholat gitu. Kalau niat bahasa apa aja boleh, asalkan tahu artinya. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, mau bahasa Cina, asalkan tahu artinya boleh. Itu. Jangan kita ngajarin orang yang susah-susah, nanti dia merasa berat dalam ibadah. Ajarin yang paling gampang. Nawaitul wudu'a lis-shalah, atau pakai terjemahannya aja boleh, aku niat berwudu untuk sholat. Jangan kita ajarin yang susah. Nanti mau tahu niat wudu ya, aneh-aneh ajarin ya. Nawaitu raf'al hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Wah, ini enggak jadi wudu dah. Susah niatnya. Khawatir begitu gitu. Makanya ajarkan yang paling gampang. Wa takunu hadhihi niyatu inda ghuslil wajhi, dan adalah niat ini ketika membasuh wajah. Niat itu harus dibarengin dengan membasuh wajah, nggak boleh sebelum membasuh wajah, menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi niat wudu itu bukan sebelum wudu, tapi saat wudu. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, berniat melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Ya, berdasarkan sabdanya Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu harus disertai dengan niat. Sholat, niatnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram ketika kita Allahu Akbar. Nah, itu di situ di dalam hati kita niat. Begitu juga wudu, niatnya itu ketika membasuh wajah. Kalau sebelum membasuh wajah, ketika cuci tangan umpamanya dia niat, nah, pas basuh wajah dia nggak niat lagi, maka wudunya tidak sah. Karena niat wudu itu letaknya adalah ketika membasuh wajah. Jadi yang namanya niat, berniat melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya, kecuali dalam 3 hal. Niat itu tidak wajib berbarengan dengan perbuatannya. Yang pertama, puasa. Kalau puasa niatnya
sebelum melakukan puasa, boleh dari malam, dari sejak masuk waktu maghrib sampai sebelum subuh. Kenapa? Karena sulit kalau harus berbarengan. Kan puasa itu mulainya berbarengannya dengan terbitnya fajar sodik, masuknya waktu subuh. Terus kita tungguin gitu, mana nih fajar sodik nih? Wah niat tuh udah terbit tuh fajar sodik. Ana niat, aku niat puasa. Nawaitu shauma ghadin nadai. Susah. Apalagi kita di Jakarta ini udah sulit untuk melihat fajar sodik. Udah kehalangan bangunan, kehalangan gedung-gedung. Itu maka kalau puasa itu niatnya boleh dari malam. Man lam yubayyitin niyata fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niat maka tidak sah puasanya. Jadi puasa itu niatnya tidak usah berbarengan dengan fajar. Nggak usah kita sampai memperhatikan fajar ketika terbit kemudian kita niat, nggak usah. Dari sebelum terbit fajar sudah boleh. Kemudian yang kedua zakat. Zakat itu niatnya boleh ketika di rumah kita mau mengeluarkan zakat fitrah, kita niatin nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Ta'ala. Nanti ketika kita kasih orang yang berhak menerimanya, nggak usah kita bilangin lagi itu zakat, biar nggak tersinggung, udah kasih aja ya. Hibzon ala qulubil masakin, karena menjaga perasaan orang-orang miskin. Nggak usah kita sebut itu zakat, nggak, apalagi kita bacain niatnya di depan dia, nggak usah. Niatin dari rumah, kemudian kita anterin berasnya, nggak usah disebutin lagi itu zakat. Kasih mereka seakan-akan mereka itu orang yang mulia. Jangan memberi tapi akhirnya menghinakan, khawatir nanti kita dihinakan sama Allah Ta'ala, khawatir ibadah kita sia-sia. Yang ketiga, saat menyembelih, ya baik itu hewan kurban atau akekah, niatnya boleh dari semenjak kita beli hewan itu udah boleh kita niatin, karena sulit berbarengan dengan niat begitu disembelih. Nawaitu al-udhiyah, maka niatnya itu sebelum menyembelih, saya niat sunnah udhiyah, saya niat sunnah kurban, saya niat sunnah akekah karena Allah Ta'ala. Dari mulai sejak beli kambing nggak apa-apa, nanti begitu disembelih nggak perlu niat. Yang penting yang menyembelih muslim, walaupun tanpa bismillah. Dalam mazhab Syafi'i nggak apa-apa nggak pakai bismillah, tapi dalam mazhab lain harus baca bismillah, harus dengan zikrullah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, zikrullah itu hukumnya sunnah saat menyembelih, dan harus dengan pisau yang tajam, jangan menggunakan pisau yang tumpul, kesian hewannya ya, menyiksa binatang. Kemudian yang kedua, asani ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Yang kedua fardu wudu, yaitu membasuh wajah seluruhnya, rambutnya maupun kulitnya. Semua rambut yang ada di wajah kita harus kena air. Nah, maka kita perhatikan tempat-tempat yang khawatir air nggak masuk ya, seperti tempat belek, ini juga sama, ini diperhatikan. Illa batinal lihyah al-kasifah wal aridoinil kasifain, kecuali bagian dalam jenggot yang tebal dan dua cambang yang tebal. Kalau jenggotnya tebal maka nggak wajib air masuk sampai dalam, hanya bagian luarnya aja. Jenggot yang tebal itu tolak ukurnya, kalau kita ngomong sama dia punya kulit dagu nggak kelihatan, jarak 1 hasta kira-kira 60 cm, kita ngobrol sama dia, kulit dagunya nggak kelihatan, maka wajib basah luarnya aja, jenggotnya aja, nggak usah bagian dalamnya sampai basah. Begitu juga aridoin itu dua cambang itu yang tumbuh di bawah telinga sampai jenggot, di bawah telinga, di dari sini sampai dagu, ini namanya arid. Kalau telinga ke atas ini namanya izar. Kalau ini wajib nyampe air, meskipun tebal, air tetap wajib masuk. Tapi kalau jenggot yang tebal sama cambang yang tebal, yaitu cambang yang tebal dari telinga sampai dagu, maka hanya wajib masuk air bagian luarnya aja, bagian dalamnya nggak usah. Kalau kita perhatiin Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah taala itu, Habib Zain bin Smith, beliau punya cambang ya dari sini, dari bawah telinga gitu, tidak dari kuping ke atas.
Andai kata ada pun pasti ditipisin gitu. Nabi itu cambangnya tipis, jenggotnya tebal. Dan batasan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari tempat tumbuh rambut sampai dagu itu panjangnya, lebarnya dari telinga ke telinga. Nah, ini kita jalanin air ke wajah kita, kita alirkan air ke wajah kita, jangan sampai ada yang nggak kena air. Lebih sedikit namanya guroh, kita lebihin sedikit namanya guroh, dan itu hukumnya wajib. Melebihkan sedikit hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin sempurna kewajiban kecuali dengannya. Nggak akan bisa kebasuh semua wajah kita kecuali dengan kita lebihin sedikit. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi wajib semuanya kena air kecuali bagian dalam jenggot yang tebal dan cambang yang tebal. Tapi sunnah dia menselaknya dari bawah. Dia selain jenggotnya yang tebal dari bawah dengan tangan kanan. Kalau jenggot itu sunnah dipelihara. Kalau kumis sunnah dicukur habis. Karena orang-orang Yahudi itu kumisnya panjang-panjang sampai nutupin bibir. Nabi nggak mau umatnya ini sama dengan Yahudi. Kata Nabi, cukur habis kumis, potonglah kumis, dan peliharalah jenggot. Kalau dipanjangin jenggot jangan sampai lebih dari segenggam. Jangan lebih dari segenggam, kata Nabi. Ya, kita lihat para habaib tuh, mereka jenggotnya nggak lebih dari segenggam. Kalau memang jenggotnya dikit ya dipas-pasin dah. Nggak pantas misalnya dikit doang kayak tusuk sate, ya udah dipas-pasin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Jadi intinya lihat kondisi bulu jenggot kita. Kalau memang tebal ya tebelin, dipelihara, dipanjangin. Kemudian yang ketiga, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Yang namanya membasuh itu harus kita mengalirkan air, ada genangan air. Ma'al mirfaqaini sampai siku, itu batas wajib. Lebih sedikit namanya tahjil. Dan tahjil itu hukumnya wajib. Ya, melebihi basuhan daripada sikut hukumnya wajib karena tidak akan sempurna basuhan yang wajib kecuali dengannya. Jadi jangan ngepas sampai siku, dilebihin. Itu. Dan sunnah memanjangkannya sampai setengah lengan. Sunnah memanjangkannya sampai setengah lengan. Dan nggak harus membasuhnya dari tangan sampai siku, nggak harus. Boleh juga dari siku sampai tangan. Kalau kita wudunya itu dari wadah atau dari kolam, maka sunahnya kita membasuhnya dari tangan. Karena nggak mungkin kita wudu di kolam membasuhnya dari sini. Pasti kan kita ciduk air, kita basuh di luar dari sini. Gitu. Kalau kita memang wudunya dari kolam atau dari wadah, maka sunahnya dari tangan sampai ke siku. Tapi kalau kita wudunya itu dari keran, maka afdolnya dari siku sampai ke tangan, karena itu lebih menjaga kebersihan sehingga air tidak muncrat kemana-mana. Dan dahulukan bagian kanan, selesaikan dulu kanan 3 kali baru pindah ke kiri, jangan selang-seling begini, satu enggak, habisin dulu ini 3 kali baru pindah ke sini 3 kali. Kemudian yang keempat, Arabi yang keempat, mashu syai'in min basyarati ra'si au sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambutnya, meskipun satu helai rambut. Ente udah rapi misalnya nih, pakai pomade boleh, ente cuman begini doang boleh, atau satu helai doang ente usap, itu udah sah. Yang penting yakin, jangan ragu-ragu, wah udah kena belum nih, harus yakin, nggak boleh was-was. Jadi mengusap sedikit. Menurut Imam Syafi'i di sini adalah walaupun sehelai rambut, setengah helai rambut, yang penting pasti, yang penting yakin. Kalau nggak yakin nggak boleh. Kemudian yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Boleh membasuhnya dari jari, kemudian kita tarik ke mata kaki, atau boleh juga dari mata kaki sampai ke jari. Afdolnya memang dari jari, tapi boleh dari mata kaki.
Lebih sedikit dari mata kaki namanya tahjil dan itu hukumnya wajib. Karena nggak akan bisa sempurna, melainkan kita harus melebihkan sedikit dari mata kaki. Dan memanjangkan tahjil sampai dengan betis itu hukumnya sunnah. Jadi ente lebihin dah sampai betis. Jangan sampai paha. Mau dikit mau banyak haram, aurat gitu. Walaupun menurut mazhab Imam Malik aurat itu hanya sawatain, 2 kemaluan. Paha bukan aurat, tapi nggak ada ulama dari mazhab Maliki memakai celana pendek. Ya, jadi jangan sampai kita berwudu sampai paha kita atau lutut kita kemana-mana. Hukumnya haram ya. Basuhan kaki usahakan sampai betis. Kata Nabi, nanti umatku di hari kiamat akan datang wajah, tangan, dan kaki mereka bersinar, bercahaya karena bekas wudhu mereka. Maka siapa saja yang mampu melebihkan basuhan wajah, tangan, dan kakinya, silahkan dia lakukan. Nabi suruh lebihin. Dan nanti perhiasan surga itu ya mencapai anggota wudhu kita. Semakin kita lebihin, semakin banyak nanti kita mendapatkan perhiasan surga. Yang terakhir, asadisu, yang keenam, atartibu hakada, tertib dengan urutan tersebut. Ibda bima bada Allah, mulailah seperti yang Allah Ta'ala mulai. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak ingin sholat, maka basuhlah wajah kalian. Allah mulai dari wajah, kemudian tangan, kepala, baru kaki. Terkadang tertib ini tidak menjadi rukun, yaitu ketika wudunya nyemplung, tapi dengan syarat niatnya itu setelah nyelam. Jadi umpamanya di sungai, dia masuk, dia nyelam, setelah nyelam dia niat, aku niat wudu untuk sholat misalnya. Dia bangun lagi, keluar dari sungai itu, maka dia sudah punya wudu. Itu ketika nyemplung wudunya nggak wajib tertib. Beda kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib itu begitu nyemplungin kaki udah boleh niat, meskipun baru kakinya yang masuk atau tangannya masuk duluan. Aku niat mandi besar misalnya, ini sudah boleh niat. Tapi kalau wudu harus nyelam dulu baru nih keluar dia udah punya wudu. Tapi kalau mandi besar, meskipun sebagian anggota tubuhnya baru masuk sudah boleh niat. Tapi hati-hati, kalau airnya kurang dari 2 kula maka menjadi mustakmal. Kalau dia angkat anggota tubuhnya jadilah mustakmal. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, dia masuk, dia nyelam nggak apa-apa. Jadi kalau orang wudunya nyelam, rukunnya cuma 5. Tertib nggak termasuk rukun. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.